wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidaya halaman dan hampa tanbihun bawahnya. Maka jikalau telah engkau ketahui demikian itu, maka gaiblah ghaibu nazril khalqi ilaika binazrillahi ilaika, maka gaiblah olehmu akan tilik segala makhluk yang ada di hadapanmu, karena bahwasanya tiada menilik mereka itu daripada makhluk tadi, bahwasanya makhluk itu berisi mudarat dan tiada berisi manfaat dengan tilik Allah kepadamu, karena bahwasanya ia juga nama nilik bagi mereka dan bagi dirimu. Jadi kemarin saja orang belajar tauhid masuk kepada 50 aqaid. Jadi makhluk masuk dalam 50 aqaid dengan makna, dengan zikir la ilaha illallah di dalamnya. Apabila masuk ke dalam sifat, ke dalam bagian ini, pada bunyinya la mudarata illallah, la manfaata illallah. Jadi luarnya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tapi isinya la mudarata illallah, kadadat nangkawa memberi mudarat, wala manfaata, dan kadadat yang bisa mendatangkan manfaat illallah, kecuali atas izin Allah atau atas Allah Ta'ala. Itu orang belajar aqaid yang 50. Jadinya tilik hatinya, di dalam hatinya ini menilik makhluk atau alam semesta, bahwasanya alam semesta ini kada ada apa-apanya. Kada ada apa-apanya. Langit, bumi, angin, hujan, nasi, banyu, kada ada apa-apanya. Nasi kada memberi manfaat, nasi kada ada memberi mudarat. Itu dalam hatinya tilik hati. Apabila orang masuk aqaid 50. Banyak hujan ada mudarat, kada ada manfaat, itu tilik dalam hati. Artinya segala sesuatu itu selain pada Allah kada ada memberi bekas. Itu orang belajar aqaid 50. Lalu gaiblah pandangannya terhadap makhluk ilaika binazrillah, tapi pandangannya cuma lawan Tuhan aja. Artinya nangkawa memberi mudarat dan manfaat cuma Allah. Selain pada Allah ada palihat benar ada, padahal ada palihat mata makhluk ada bisi mudarat, ada bisi manfaat, padahal ada. Buktinya ini kada ada bisi manfaat dan kada kau mendatangkan mudarat. Buktinya ini bisa mati. Jakanya ini kada pematian atau patutnya ini bisa mati juga. Si makhluk mana bisa garing juga, berarti inya kada kawan juga mendatangkan mudarat dan kada kawan juga memberi manfaat, termasuk seluruh alam semesta. Nah itu intinya. Ini kedudukannya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya sudah ala inna Allah kada ada nang mula mereka takut alaihim atas para mereka ini, para awliya itu. Ala alaihim
amalihim walau yazanun, dan kadang mereka itu bisi duka cita kadang di dalam hatinya takutan kadang duka cita kadang berduit kada sedih, kada makan kada sedih. Karena begini kayak itu inya sudah menjalani dari halaman-halaman sebelumnya, seorang hanya di situ masuk yang kelaparan. Kenapa jadi masuk di situ? Ada orang masuk dari awal waktul buyutan biha, masuklah ke dalam rumah melalui pintunya. Nah, kemarin kan di sini, tapi kenapa itu? Apa? Tak pulang mulik. Yakni janganlah kau lihat bagi tilik segala makhluk kepadamu, dan lihatlah olehmu bagi tilik lawan Allah kepadamu, maka bahwasanya Allah Ta'ala melihat dia akan dikau. Ini kedudukan yang kedua. Kedudukan pertama, ini kedudukan orang ihsan. Nah, orang ihsan ini wa'bud rabbaka ka'annahu tarah, beribadahlah ikam lawan Allah seolah-olah ikam lihat. Itu jurus yang pertama. Yang kedua, fa'ilam takun tarah fa'innahu yarah, walaupun ikam dalam ibadah pada kau melihat lawan Tuhan, tapi jislim ikam tetap beribadah. Ikam tetap beribadah ka'annahu tarah, seolah-olah Tuhan melihat lawan ikam. Ini jurus kedua. Artinya apa? Apabila seolah-olah Tuhan melihat lawan ikam, artinya ilmu seorang harus siap. Baca Tuhan melihat seorang, tapi seorang umpama ibadah luar ada sempurna, ibadah luar ini ilmu mikirnya ibadah orang sembahyangnya kan wudunya tanggung, sembahyangnya tanggung. Nah, ini ilmu luar ini. Artinya menikam kadang melihat lawan Allah, tapi puja ikam Tuhan melihat lawan Allah, tapi ikam ibadah sembarangan, berarti berdusta ikam lawan Tuhan. Yang ada itu dusta lah. Namun ikam melihat lawan menyikam tidak sah Tuhan melihat lawan ikam, tapi ikam seadanya. Nah itu mengharap putet. Angkainya maju lawan atasan, anggaran atasan tuh senang. Itu lah. Jadi pakaian rapi, barang itu barang ilmu luar dulu. Amun nang luarnya aja sudah seadanya. Nah jatuh anak batuanan kayak biji kepala. Untung Tuhan kita ini karena kayak Tuhan yang lain. Dan Tuhan nyawa beribadah kawan bunda, kadang bunda tetap jadi Tuhan. Tapi jatuhan Tuhan bunda maulah surga ada, neraka pilih seorang aja. Kayak itu lah. Nah, udah jadi Tuhan kadang-kadang nyawa beribadah, iya jadi Tuhan, iya Tuhan juga jauh. Nyawa kalibadah beribadah, iya bunda Tuhan juga. Kalau yang umpamanya nyawa beribadah, udah jadi Tuhan. Apabila nyawa kada beribadah, hampir jadi Tuhan. Ada, cuma nang merugi seorang juga nang merugi seorang. Kada ada Tuhan nang merugi, Tuhan kada suah rugi. Kenapa Tuhan kada suah rugi? Nah ini bedanya orang nang kalian. Tuhan saja bangaran al-ghani wal mu'min kaya lagi maha mengayakan. Artinya kada ada kemiskinan tuh kita tuh. Dan Tuhan yang lain bisa miskin, bisa habis. Tuhan kita kan. Nah, itu fungsinya Tuhan kita tuh. Makanya mengenal Allah sekenal-kenalnya. Jadi yang mendapat Tuhan tuh kenal dulu tuh. Kemarin
majlis ini orang Penando ada 3 macam, ada masuk lawan ahlul kamal, ada masuk lawan ahlul jamal, ada masuk lawan ahlul qahar, ada masuk lawan ahlul jalal. 4 kali kan. 1 ada lokannya alif, angka 2 lam awal, angka 3 lam sani, angka 4 huruf ha. 4 jamal kan. Jadi ahlul kamal, ahlul jamal, ahlul qahar, ahlul jalal. Kalau orang sudah masuk atau sekadar mengetahui di ahlul qahar atau musahadatul asma atau panabil asma, inya melihat alam dunia ini miskin. Kenapa? Nam tajali lawan inya dana di apa? Di alam dunia ini cuma ngaran tuh Tuhan aja. Seperti kemarin diceritakan di Kediri sana, di Kediri Jawa Timur. Kurangnya musahadatul bil asma atau ahlul qahar memandang di asma. Jadi masjidnya itu aja hutan. Harusnya ada dalam masjidnya orang tua itu mungkin maras membuat jin tahu dan belakangnya masjid dekat di sana. Setiap inya berzikir dan musahadah dan lain sebagainya. Orang ahlul qaharnya banyak berzikirnya, banyak mau ngucap, banyak bawirid, cuman diwitakan adalah 99 nama. Jadi sehari itu 99.000 tasulisih raham. La ilaha illallah, la ilaha illallah rahman, la ilaha illallah rahim, la ilaha illallah malik, la ilaha illallah qudus, la ilaha illallah mu'min. Bagaimana la ilaha illallah rasyid, la ilaha illallah sabur. Itu nandian masih. Mungkin sih ada juga gurunya bahari si beliau ternyata, atau mungkin di gurunya orangnya kawah berandam di asma. Jadi diajarkan tentang musahadatul asma atau ahlul qahar. Nah, jadi walhasil pohon bukahan di hutan, maksudnya hutan lebat di situ timbul jadi padang ilalang, pohon perjalanan bukahan, balihan pohon berjalan lebat. Nah, kalau bubuan jinnya maras tulakan dari pohon-pohon tadi masjid, jadi pohon ini berjalan lawan akarnya berjalan belakang masjid dan beliau. Jadi setiap kali beliau ini membaca zikir beserta musahadahnya, beserta musahadahnya. Sedangkan sidin ini kan bukannya musahadatun asma pun sidin. Jadi yang kada paham cuma dengaran, mengarahkan aja, nggak ada paham. Jelas kada paham, nggak paham. Di setiap kali berzikir atau terpahat ngaran Tuhan di satu sisi akhirnya dinding masjid sampai pelapon, jangan lupa pelapon, sampai kasau itu setiap kali sering berzikir kita tulis ngarannya di situ. Tak pahat, kayak ulang mama, kayak mama. Jadi dari atas luar dalam masjid itu bertuliskan ngaran nama-nama Allah. Jin yang ada kau barat, kau tak, kau pernah becap di dahi. Habis pesan apa barat sih karena jikir bersama musyahadah becap di dahi bertulisan.
Jadi sampai ke watun-watun luar, sampai ke lantai-lantai, sampai kepada batu-batu yang ada di sekitar masjid. Jadi batu-batu digas itu satu batu satu nama. Siapa nama nulis? Walau oa. Alam pokoknya sekali sini bajikir tak tulis kuyang. Kuyang namanya. Utang tuh kuyang. Kayak bakas, kayak ada dinosaurus di dalamnya tak. Sidina pas sudah tuntuk habis masanya, nah karena masa bisa dan sekali boleh lawasan ke situ. Nah, habis sudah masak keluar melihat babe berdiri hibak tulis tulisan di lantai-lantai masjid. Makanya orang nangkaka ini pasti orang atau alim pada alim dong lo. Pikirnya alim. Nah, lalu inya pas berdiri beliau ini melihat di lantai banyak tulisan nama-nama Allah. Bapahat, nah bapahat ibaratnya atau kayu atau papat itu bapahat. Tulisan itu bapahat, baka dalam, babakas bapahat. Jadi sedini keluar mengarang orang alim ada apa menjajak akan nama-nama, tapi membuangi kadang-kadang kawan kayak tekniknya lalu nang kaya orang gila loncat malah pasakan tulisan tadi. Jadi hendak keluar tadi bahan intingan mencari celah nang kadang tulisan loncat sampai beka halaman hampir balun hampir na inting-inting orang inting-inting itu jadi malah pasangan tulisan tadi. Imba itu sudah nah mengarang orang itu habis sudah masanya. Nah itu orang mendung di asma itu orang di asma. Jadi orang di asmanya ini melihat sesuatu itu apapun yang dilihat oleh matanya, dalam hatinya selalu ingat lawan nama Tuhan. Jadi jangan lepas melihat ini timbul ngarang Tuhan di dalam hati. Jadi nanti pandangnya itu mata kepala menghidupi sesuatu, tapi mata hati memandang nama Tuhan. Berbeda tadi kalau orang yang duduk di ahlul jamal beda cara pandang hatinya. Orang duduk di ahlul kamal cara pandang hatinya pun berbeda pada sama. Antara ahlul kamal beda, ahlul jamal beda, ahlul qahar beda juga. Ini melihat alam dunia, nah itu ada laginya melihat si A si B walaupun matanya meti si A si D. Nah cuma di masa itu nama Tuhan dan nama Tuhan itu ada satu aja. Nah beda lah, berbeda tadi cara pandang orang ahlul jamal, orang ahlul kamal beda-beda. Nah, jadi nambah laku bagi orang ahlul qahar ini 99 nama itu nambah laku. Melihat orang 10 di hadapannya, contoh orang 10 ikut atau 10 buah pohon atau 10 buah binatang, kurang aja itu contoh. Umpamanya ini kucing, ini tikus, ini ayam, ini burung ini macam-macam, apa ini macam-macam. Mata luar ini, nah itu tadi hatinya lain lagi. Si kucing ini dalam hatinya yang timbul umpama ngaran Allah la ilaha illallah, umpamanya nama cantik ngaran Tuhan di 99 umpama
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Malik, la ilaha illallah, Qudus, la ilaha illallah, Salam, la ilaha illallah, Mu'min, la ilaha illallah, Muhaimin, la ilaha illallah, Aziz, la ilaha illallah, Jabbar, Aziz. Contoh. Dia bilang kucing mata kepala, dalam hatinya nang timbul Al-Aziz. Tuh nanti. Lihat nang tikus mana? Lihat tikus ini sifatnya cerdas. Yang dipandangnya mata kepala melihat tikus, di hatinya timbul Ar-Rasyid, Tuhan Maha Pemberi petunjuk atau memberi kecerdasan. Dua binatang di dia, tapi yang di dalam hati bukan binatang. Berat kelihatan memecah konsentrasi kayak itu. Berat. Itu orang duduk di ahlul qahar. Kalau orang di kemarin sudah pulang, di ahlul jamal sudah, di ahlul kamal sudah, paling nyaman ahlul kamal. Itu gawian. Itu jelas nanti dia cari gurunya nanti. Tapi mana dia cari orang juga. Dia orang yang nonton, yang gurunya yang mengaji lah Al-Quran balong, bayang ujur lah. Ada, mana yang itu suruh orang. Ada lagi ini orang mengajar daripada musahadah. Guru yang mengajar itu, hati melajari itu beserta bimbingnya artinya beserta tarbiyahnya. Itu tarbiyahnya, namanya tarbiyah. Nah, jadi di alam dunia ini ada lagi yang berlaku kecuali itu tadi ada di sini ada bukannya kurang ihsan. Apabila kamu kada kau melihat lawan Tuhan, yakin akan Tuhan melihat lawan engkau. Janganlah kau niat bagi tilik segala makhluk kepada dirimu, dan lihatlah olehmu bagi tilik kepada tilik Allah kepadamu. Hati kamu pada kau menilik Tuhan, tapi dalam hati kamu yakin aja Tuhan melihat. Maka bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat dia akan dikau pada tiap-tiap hal, dan mengetahui ia Allah Ta'ala akan engkau juga atas yang tersembunyi daripada segala ahwal atau keadaan dirimu dan segala makhluk. Itu tiada mengetahui mereka daripadamu, melainkan nangso saya menikam di sini lawan makhluk melihat nang luarnya zat taklah, tapi melihat dalamnya kada kawan. Beda tadi Allah Ta'ala luar dalam melihat. Makanya Allah Ta'ala itu salah satu ngaran Tuhan di dalam Asmaul Husna, la ilaha illallah muhit, artinya Tuhan Maha meliputi itu antara adonan lawan pisang. Orang bola pisang goreng tak, pisang itu dinyalakan ke dalam adonan, itu digoreng. Artinya adonan tadi meliputi pisang. Satu inci pun dari pisang itu sudah diliputi. Apabila sudah diliputi itu artinya sedikit tahu terus. Seorang kadang meliput kira-kira kadang bahwa itu orang pemerintah. Ini ayatnya apa ini aja lagi. Dan apabila menilik kepadamu dengan kasih, maka tiada memberimu korot akan dikau. Tilik segala makhluk dengan benci, atau menilik Allah kepadamu dengan benci, maka tiada memberi manfaat akan dikau juga. Akan dikau tilik segala makhluk dengan kasih, maka nyatalah bahwa barang siapa gaib ia daripada tilik segala makhluk tadi, dan berhadap mereka dengan tilik daripada kenyataan adanya Allah dan berhadapan, maka hanya saja telah wujudlah hamba ubudiyah, kehambaan
seseorang dan berbahagialah ia dalam segala halnya, karena bahwasanya hamba itu apabila ada ia telah sempurna di dalam imannya pada Allah Ta'ala, padahal tiap-tiap dalam maqam ihsannya, padahal tetap di dalam maqam ihsannya. Jadi seorang ihsan dengan atasnya anwar yakin daripada anwar yakin. Anwar ini jamak daripada nurun. Anwar ini ya tiga, lebih pada tiga. Satu yang dimaksud anwar itu ahlul kamal, ahlul jamal, ahlul kohor, ahlul jalal. Itu maksudnya. Anwaril yakin daripada keyakinan bebuat ahlul kamal, keyakinan bebuat ahlul jamal, keyakinan bebuat ahlul kohor, keyakinan bebuat ahlul jalal. 4 keyakinan ini. Nah, jadi apabila masuk situnya, jadi lain-lain cara pandang mereka ini. Hanya masuk nang lain-lain ini kan karena dasar lain-lain juga kayak orang sekolah ada TK, orang belajar, orang masuk TK itu pembelajarannya cuma 2. Satu bernyanyi nyawa dan bernyanyi dan belajar menulis serta menggambar. Itu sekolah TK sesuai tingkatnya. Orang sekolah SD disuruh membaca, belajar membaca. Nah, sampai kan akhirnya sampai tingkatannya. Nah, ini anwar di sini tergantung anwar yakin, tergantung ilmu atau suhud yakinnya. Ada nang tadi suhud yakinnya ahlul kamal, jadi keyakinan ahlul kamal. Ini berhadap dengan Allah. Contoh orang ahlul kamal, anwar ahlul kamal, anwar ahlul kamal atau anwari ahlil kamalil yakini, kesempurnaan daripada keyakinan bukan ahlul kamal. Contoh apabila sembahyang hanya pasti melihat gawian, yakin dalam hatinya tiada nambagar la tataharraka darratun illa Allah. Tahu dalam sembahyang kaitan berarti nang selain pada Allah karena kau bergerak atau menggerakkan. Berarti setiap apa orang sembahyang ini mari ya, setiap gawian satu rukun karukun lain itu gawian. Karena apabila gawian cuma kada kau masuk ke situ dengan syarat apabila belum belajar tauhid. Apabila belum belajar tauhid, masuk ke situ gurunya belum dicari supaya nyaman ada apa lisensinya. Tahu lisensi apa aja? Ada tahu juga aja sama lisensi artinya tuh produknya ada produk ada aja orang tak ini musim apa orangnya musim seseman kan musim orang bahasa seman orang asal jangan saman pangurus saja saman Al-Madani bagus saja saya kan ada yang jadi saman pangurus yang mau ada seseman ibadah luar sampai malawannya adat kebiasaan. Nah, ibadah luar aja sudah teringat lagi lawan diri ibadah luar. Nah, artinya ibadahnya luar dari orang artinya ilmunya lengkap. Ibadah luar itu kayak berpikirnya kan ibadah luar kalang kayak sembahyang apa Tuhan seseman ketujuh apa yang sunat berarti orang belajar ilmu sembahyang. Apabila belajar ilmu sembahyang berarti belajar bahwa wudhu. Apabila belajar wudhu berarti belajar mengetahui pembagian banyu. Apabila mengetahui pembagian banyu berarti mengetahui pembagian najis.
menyawam pikirnya aja amburadul yang banyak jadinya kawannya Tuan seseman gawian seden musahadah hati dari awalnya kayak apa seden mengakalkan musahadatul afal. Nah itu kedudukan bebuat ahlul kamal dan seden mengakalkan musahadatul sifat. Nah itu ahlul jamal malahnya dan seden musahadatul asma. Nah ini ahlul qahar malahnya dan seden musahadatul dan ini ahlul jalal malahnya masuk di situ sudah nanti. Nah, jadi ibadah itu sedih memakai nah empat ini kada keluar dari nah empat atau ke empat-empatnya boleh juga. Kemudian sudah terjalani berataan belum berjalan sebuting-butingan aja yang lain sebagai kamus saja. Jadi Tuhan seseman itu memberibadah luar luarnya artinya ada sembahyang bapak nanti dipandang sidin halul nanti pakai sidin ilmu halul kamal bahkan sidin. Apabila tuntong sembahyang nanti pakai apabila bacaan apa dan sebagainya wirid dan lain sebagainya apa aja baca Al-Quran baca apa nanti pakai sidin musaha ayat dipakai sidin adalah halul jamal. Nah jadi ampun orang betul-betul di dalam musyahadah cuma ibaratkan kendaraan itu bisa memindah-mindah gigi aja lagi. Jadi kada keluar dari empat musyahadah. Karena itu menyawa saudara pikirnya luput orang ngalih benar. Yang paling bujur atau apa? Yang tentunya kayak pada merasuk. Kenapa anak merasuk? Apa dari rasuk? Makanya orang kayak Tuhan sesementara. Makanya mengwayi ini adalah orang wani bejalan manakibnya ada wani. Ada juga wani paling satu sampai apa? Ada wani beja, coba akan beja. Mensuruh karman jalan ini apa diterangkan Tuhan saya sama musada tujuan apa bisa tujuan dong beca seorang belum masuk ke situ belajar ada gurunya ada apa dibeca kan musada tujuan apa aja yo ada lagi lawa ini ada lagi bang guru sompulnya meninggal ada lagi nomor beca mana nakibnya muncul yang lainnya ceramah wajib dalam acara haul Tuhan Syekh Muhammad Seman soalnya tausiah maka bunyinya haul Tuhan Syekh Muhammad Seman artinya dibaca mana nakib mina dibaca ceramah agama masalah kawat masalah wali itu itu biar pada apa acara haul Seman kan jadi kawaja orang tausiah ada orang ini kan baca nakib Seman orang anak tahu apa keilmuan sidin apa gawian ibadah zahir sidin apa ibadah batin sidin hendak membacakan musuh orang aja ada tahu nampak dibaca pada banyak dalam zaman ini dan yang langsung kisah sedekah mau sedekah kan sesama sedekah aja ini mana sedekahnya jadi makanya mau kayak saya. Itu cerita. Nah, Tuhan seseman itu, nah jadi ilmunya itu tadi para awliya Allah mereka itu pasti memakai empat jalur. Karena kau empat ini sebiji barang. Inilah cara memandang lawan Tuhan. Sebabnya kita itu kada kau memandang dan kada kau memandang, kada kau menghadirakan, kada kau ingat lawan Allah kecuali melalui empat ini. Unjawan adalah undah nak mengingat Allah di nyawan kayak apa nak mengingat Allah itulah lain juga pikiran nyawa Allah lain luput itu nyoba tuhankan pikiran itu ada orang
Jadi ingat doa Allah apabila memandang Ahlul Kamal, ingat doa Allah memandang lawan kalaku. Makanya dalam sembahyang itu sudah jelas rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Nah ini tiga kelihatan. Rukun qalbi andakkan dalam hal penting. Nah itu kandukan bahwa ahlul jalal. Rukun qauli ini bahwa ahlul jamal. Rukun qauli ini memakai suara bacaan. Nah suara ini masuk kepada sifat ma'ani. Rukun qauli, rukun fi'li ini masuk kepada sifat maknawiyah, artinya gawian atau kelakuan. Nah itulah dalam sembahyang rukun 13 itu, di dalam rukun 13 terhimpun 13 rukun. Di dalam rukun 13 terhimpun 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, lawan rukun fi'li. Yang lain. Jadi dalam sembahyang itu 3 harus ada. Nah, itu sudah melambangkan ahlul kamal, ahlul jamal, ahlul qahar. Masuk aja lagi. Apabila ini dalam sembahyang mengatakan fi'li, berarti ahlul kamal. Apabila ini mengatakan rukun qauli, berarti ahlul jamal. Kenapa? Nangaran rukun qauli itu tiada bisa berdiri dengan perkataan, dengan sifat kalam, kecuali kurangnya kodrat, iradat, ilmu, ayat sama bahasa kalam. Artinya kurangnya kodrat menjaga sembahyang kau berdiri nanti. Iradat ulang tahu imbah ini apa yang digawe. Atau itu sama kalinya mendengar pada untuk membaca rukun qauli. Cuma kesemuanya ini nampak hayun orang hidup masih. Nah itu nang turunan benak lagi orang. Menyang kada benak lagi kada awal lagi memakai rukun kau ini apa nanti baca orang mati membaca lah. Nah takang. Nah itu hayun ilmun tahu nanti baca. Contoh ini membaca rukun qauli, salah satunya membaca al-fatihah. Batinnya tahu ilmun sebelum ini sembahyang ini sudah belajar tahu ilmun. Ngarannya apa? Ilmun lawan nang dibaca, tahu lawan nang dibaca. Nah itu ilmun. Baiknya akhirnya sama kayak mendengar basar dalam sembahyang melihat ada jujur rukuk ya. Coba kada melihat, kada melihat apa mana kiblat, bayanglah. Dan mata ada mana kada kiblat, soalnya pulang. Kira dari kiblat apa asalnya bicara. Seorang besar dan keseluruhannya ini badak di alam bersifat di sifat roh. Nah, jadi itu sifat roh jamal. Jadi yang berlaku itu adalah sifat roh baginya dalam beribadah. Sifat roh ini jatuh nabi udah halusnya. Nah itu nabi sembahyang. Cuma anak kawannya sih itu ada gurunya tuh panggil intinya. Oh guru nambah, nah iya. Rasulullah mau sahabat kena kawannya sahabat tahu lah ilmu ada Rasulullah nama membalik. Nah sama kayak itu sama seman saja kayak itu juga sidin ini ibadah sidin ini. Nah kayak itu saya semannya itu guring sidin pun ibadah. Di luar ibadah sama seperti beribadah. Nah berorang seorang di dalam ibadah nah kayak ada beribadah. Nah, contoh bayang Allahu Akbar tapi kada ingat apaan. Ada ingat apaan? Apa-apa? Ingat gawian yang ada,
ingat rukun qaulinya kada, ingat rukun qalbinya kada. Ibadah tapi kayak ada beribadah, orang ada beribadah tapi nang kayak beribadah, duduk orang tapi selalu melihat, ada kalanya melihat lawan gawian, ada kalanya melihat lawan kelakuannya gawian, ada kalanya ia melihat lawan sifat. Beda dalam seorang, beda dalam hubungannya itu ya, duduk berdiri kan, paribasnya duduk berdiri, hubungannya ibadah. Orang hati orang mah bermain ada lupa. Ini di luar ibadah pun memandang. Ada kita dalam ibadah ya, tapi itu pun ibadah luar aja juga, untung-untungan juga aja, untungan, mana untung, mana rugi. Ada bang, ada tahu ada, ingat kata yang penting dah. Makanya tadi jadi orang ingat lawan Allah itu cuma ada 4 jalan. Berjalan engkau mengingat Tuhan tadi, kau menghadirakan Tuhan, mengatakan Tuhan, mengingat Tuhan, menghadirakan Tuhan, cuma 4. Kalau ibadah luar tuh ilmunya mau pikir itu gasan ibadah bukan mengingat lagi, itu ilmu pikir itu tata cara beribadah luar, tata cara beribadah anggota luar. Beribadah bujur kita bangun kosong. Nah pernah mengatakan dan sembahyang. Amun orang halo kamal gawi pokok 13 kala berdiri ini pulang ini pulang ini baroko itidal dikatakan itidal mana sujud dulu atau sujud ini. Nah puasa mau gawiannya kan motif dulu tentang mau apa aja buatnya ya kan tadi itunya aja motifnya digawe baik berikut motifnya tentang paling uyung sehari semalam paling uyung paling banyak banget mantel 3 hari 3 malam atau 7 hari supaya hati berhasil sementara. Yang kada makan hewan, berarti kada lagi sifat hayawan ini selama itu. Sayur kada ada, jadi sifat nabati pun kada ada. Jadi semata-mata belajar baik. Tapi gurunya pun gak ada juga. Jadi sekarang tahu aja. Cuma kayak itu memang tata caranya. Jadi hambat jalan itu aja mengkawat. Mengkada kawat juga tadi cek gurunya kada ada. Gurunya kada hendak ya serang baparak-parak kedua Tuhan, jalan salah satunya baparak lawan Nabi. Ini kan apa bilang guru dari nampak, ini kan ada lagi gurunya tuh kan ada lagi, gurunya kan ada, jadi baparak kedua Nabi ya, baparak kedua Nabi ya paling dikit sehari semalaman 8 jam atau 7 jam itu berada di hadrat Nabi. Jadi 7 atau 8 selamat berada di hadrat Nabi. Nah, tadi sedangkan yang di hadrat Tuhan gurunya kada. Tuhan saya senang kayak tahu tadi. Di luar ibadah sedikit pun, di luar ibadah selalu di hadrat Tuhan. Di dalam ibadah di hadrat Tuhan. Nah, tahu
guru ini itu kan gurunya sedang ada, seorang gurunya ada latihan. Jadi kayak apa? Pakai jalur kedua, mantap lah. Aparat lawan Nabi caranya banyakin baca salawat, barang salawat apa? Ada kau jam baca, empat duduk orang baca, datang empat duduk orang baca salawat. Seorang umpamanya 1000 sebenarnya sudah, darahnya. Jadi 7-8 jam sehari dataran begitu dulu. Ada nyamannya juga buatnya, mak nyaman tuh udah kuring makan gua, udah yang baca nyaman, baca 7 jam 8 jam, bang kadang angka itu rugi. Orang dikatakan ingat lawan Allah sehari semalaman paling dikit 7-8 jam berada di hadrat mereka ini tadi. Berada di hadrat mereka ini. Hadrat mereka ini ada, cuma seorang kata omah masuk saja. Mungkin ilmunya kada. Yang lainnya contohnya Pak Haji agak hadrat Tuhan juga. Tapi ulung kada kau memandang kalau si Pak Haji nana, berarti ulung kada kau masuk ke dalam hadrat walaupun berhadapan do Pak Haji. Kada kau masuk ulung, kenapa? Karena ulung kada tahu walaupun berhadapan. Hadrat tadi kan lawan Tuhan ada hadrat kamal dalam ini kelakuan orang, hadrat Tuhan. Cuma mana itu pun tadi dulu ilmunya dulu masa ini, tauhidnya masa itu. Jalur kedua nana, esan yang kedua adalah baca hanya salawat, banyak baca salawat. Jadi sahabatnya walawas selawat saya itu kan sudah yang berada di hadrat Nabi. Umpama sejam itu kan sudah. Nang nyata di hadrat nyaman pada yang pertama. Yang pertama nyok yang dalam ibadah mau kada masuk hadrat orang ibadah tapi nang kaya kada di ibadah. Sakit lah. Sakit. Kalau lawan Nabi kada. Yang baca selawat menghadirakan kata sama di hadrat contoh yang baca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad untungnya mau cepet talinya anda sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu kadang-kadang kalau bacanya tak. Apabila kadang-kadang berarti memang dibaca yang kadang-kadang inilah hadrat Tuhan kita. Selama kita baca terus, selama itu juga kita di hadrat orang. Mun kita kada membaca, kada lagi di hadrat orang. Maja buahnya ngalinya hidup aja ngalih tapi mati ngalih lah. Oke. Banyak mana lagi pemeriksaannya hidup pada kali mana mati. Ya paling nyaman 4 orang baca burda 4, membaca maulid 4, bisa duduk. Kata rahasia tak musang-musang mana tapi kau baca juz sudah. Jangan membaca 100 bilang sambil tak baca lebih jalak juga. Punya hurufnya kada tak baca. Yang membaca 100 tapi kalau kita dengar suaranya berarti kan di luar hadrat anggaran orang bahadrat tuh melihat mendengar lawan mau mengucap 3 tuh aja. Nah kenapa nanti 3 tuh iya? Karena nanti 3 ini adalah sifat ma'anin dan duduk di roh. Sifat rohnya roh itu adalah satu dari alam nurna juga. Nah jadi apabila yang itu diperjelas nanti kan jangan terbicara selama jelas dan mendengar selama muntung jelas bacaan kada selama segala Muhammad
Nah, itu kan ada lagi tuh hilang nanti. Apabila hilang berarti ada di hadrat orang lagi, hanya ada sadar lah. Ada sadar lagi, rupanya melayang rohnya sudah. Rohnya malah, nah kan duduk di sifat keladanan. Nah, roh itu kan satu, wa Rasulullah abad belawah. Nyawa melayang sudah, bacaannya melayang, matanya tak panjang. Apabila mata tak panjang pasti bacaan malah. Apabila melayang itu apa tadi? Di hadrat roh lah ada. Jadi hadrat roh itu mana? Ya ini ada namanya lupa. Dari gurunya dulu kena. Kira berarti di hadrat roh. Nah jadi membaca serau ke rumah. Jadi tarik kamar, muntung anda membaca. Mata jangan tepat. Berbeda orang berzikir. Kalau orang berzikir disunatakan, diwajibkan mata bapak membaca. Karena makanya Rasulullah itu sadar jenabe, siapa yang bertamu lawan aku dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan mimpi, maka itu adalah benar adanya. Nyawa tak panjang terus terdapat kada terguring tak mimpi pun ada. Jadi umpamanya hitungan, umpamanya 1000, jelas 1000 bacaan, jelas. Hanya Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu tak, jangan alanya, ya, gue duduk. Jangan membaca tadi sifat roh. Jadi kelihatan karena kita bersijah jasa kalau kelihatan membaca hurufnya kelihatan di muntung, mendapat hurufnya ada, talinga mendengar ini kita bisa talinga. Padahal tadi itu membaca dari sifat roh tadi. Jadi ini pahamnya Pak. Jadi apabila sudah nangka itu nyawa sama di hadrat Nabi sudah. Walaupun nyawa di rumah. Ini menurut salah paham ya kalau karena hadrat Nabi itu di Madinah. Di mana aja, mau di Madinah aja memang kayak dunia mereka betul lah. Ada kawan. Ini apa aja? Nah waktu lah anak umrah apa haji kita kawan dan ya anu jakar kawan lagi dia jakar hadrat Nabi. Apa ada Nabi itu dia berperang orang itu di rumah kita ada nah. Kalau aja tampar sejadah betas beko uduk, ini baca, nah baca lah, lagi menang nyerongan lah, tapi dengan syarat jangan tapak, wajib, untuk wajib berarti kada sempurna sifat mana itu sifatnya apa aja, kodrat, iradat, ilmu, nah ilmu ini artinya sadar, ilmu ini tahunan dibaca, artinya sadar kada kuringin lah. Nah itu tak, nanti baca sadar ilmu ayat kurang behinak lah, masih behinak lagi mau ada behinak lagi apalagi membaik dan kada lagi bersuara, mau ada juga bersuara umpamanya orang yang ada behinak berarti itu mantap antara nah itu ayat sama mendengar, nah itu beratan pun sebab pahman itu deh. Nah ini ada di awak suara. Nah, jadi jadi kata Allah, jadi kita ini para lalu kita ini didindingi oleh Allah, dihijab oleh Allah melalui jasad, diandaki jasad. Lalu roh ini tak masuk di dalam tadi danda. Lalu seorang ini melihat muntung membaca apapun tadi, lalu rasa sor. Nah, padahal tadi itu lain asal ampun beneran si roh tadi yang punya. Roh itu ada nama kecuali satu nama. Itu apabila orang masuk di sifat adalah alul jamal, nah itu masuk menjawab. Jadi menyampaikan selawat itu seorang anak jangan terpanjang saja, jangan terpanjang. Kenapa memperpanjang? Karena timbul tuntungnya aja.
membaca ulang ilmu hanya tahu bacaan. Yang kedua tadi mengendarai dengan mata ulang malih lihat melihat alam semesta, melihat alam semesta, alam semesta. Jadi belum dalam hati memakai ihsan yang kedua. Ihsan kedua, apabila ikam pada kau melihat Tuhan Allah, maka yakinkanlah olehmu Allah melihat Tuhan ikam. Apabila ikam pada waktu bersalawat, kadang kau ikam melihat Tuhan Nabi atau kebesaran Nabi. Rasa-rasa oleh ikam nambah salawat adalah kebesaran dia. Sebab jadi itu kalau membaca salawat tadi, tidak dalam tadi. Makanya sebelum manusia dilahirkan, kita ini melalui beberapa alam, melalui alam arwah, masuk situ sudah. Jasad ini ada pada waktu hendak, pada waktu di rahim, di alam roh, di alam rahim jasadnya ada. Jadi roh ini sudah Tuhan roh. Jasad itu dirinya. Nah ini orang belajar hari ini belajar bab pinanduan. Jadi nama beca orang jual orang itu. Nah kalau beca ada beca berarti lah orang seorang itu mana beca toh. Nah ada membeca seorang. Sedangkan Allah innallah malaikatahu innallahu malaikatahu, Tuhan dua malaikat dari awal sampai akhir terus-terusan bersama. Jadi ihsan kedua ini apabila kada kau melihat sambil membaca, yakin akan orang melihat artinya apa? Arti mal di sini yakin akan membaca orang yo. Yang aja ada orang mana? Ya lain seorang tu. Lain seorang mana? Kita ini nambangaran kita itu cuma jasad. Lihat orang batasnya. Nang dengarannya orang apa jasad tu orang. Halah meninggal kalau orang di kertas kipayah apa tulisan ngaran nggak? Apa ngaran orang tahu? Minta sembahyang mayat atas nama si A bin si A. Jadi ngaran si mayat itu itulah ngaran yang ditasmiahi lagi lagi. Yang tahu apa sih? Padahal sebelum jasad ini ada, roh ini sudah lawas banget. Alam arwah melalui alam ini sampai alam roh rahim melalui maswakan mencari casingnya mana cocok roh ini maswakan. Beberapa kali uji coba hancur. Nabi Adam nanti pada waktu roh Nabi Adam dimasukkan dalam jasad berapa kali hancur jasadnya, ada cocok rohnya. Nah jadi intinya apabila jalur pertama lawan Tuhan tadi 4 jalan gurunya ada, masih ada kalingan, yaitu bapak lawan caranya memperbanyak berada di hadrat Nabi. Caranya ya banyak membaca salah lawan sejam sehari, 2 jam sehari. Nah, berarti 2 jam dulu ada 2 jam dulu berada di hadrat nanti 3 jam apalagi membacanya tadi tahu lawan keadaannya tadi lah bahwasanya nama membacanya dari tahu seorang ini jasad aja, nama ngaran seorang ini ngaran si A si B ini ngaran ditasmiahi dengan dilahirah akan batinah dengan itu si jasad yang lada dan membacanya itu adalah sifat
maha mana tadi kodrat iradatil muhayyil sama kasar itu sifat saja lah. Nah kita membaca tadi cuma dikarenakan dianggap kurang di alam arwah, orang masukkan ke awak, lalu keluarlah kita. Nah, padahal jasad ini sebenarnya mendidik kita dari malih. Ya. Sebenarnya kita ini sudah malih, sudah melihat. Cuma di dinding ini sama kayak akan-akan itu apabila belum balik maka kada dihitung berdosa. Tapi imbas sudah dianda di akal dihitung ada dosa. Sama anak-anak orang kafir ini apabila belum balik mati maka kada dihitung sebagai umat agama abahnya sama. Itu apa aja lah. Jadi gitu tak. Jadi siapa yang ingat lawan nama baca, berarti ini ingat lawan hadrat Nabi. Tidak ada yang bisa membaca kecuali sifat mana. Semenit kan di hadrat Nabi, sejam kan di hadrat Nabi, hanya seorang absen di hadapan Nabi supaya seorang dapat syafaat juga. Jadi tanyaman ini antara dua jalan tadi, jalan ihsan satu, wabud beribadah laika lawan Allah seolah oleh kemalihat. Ini jalur bubuhan ahlul kamal, ahlul jamal, ahlul qahar, ahlul jalal. Itu apabila kalimat yang kedua, apabila ikam kada kawa melihat lawan Allah maka yakinkanlah Allah melihat lawan ikam. Nah, ini jalurnya jalur Nabi. Hanya kada perlu guru, kada perlu lagi mencari guru tadi tak. Karena banyak kada perlu, karena gurunya kada ada juga. Mun ada disuruh cari, amun kada ada lagi memakai jalur kedua. Dan itu jadi dilawasi di dalam hati bagana dihadrat hati dia hati bagana di hadrat Nabi, bagana di hadapan Nabi. Hati bagana di hadapan Nabi itu artinya ingat lawan hati hadrat itu jangannya orang absen tuh daftar hadir tuh hadrat namanya. Nyawa tanda tangan itu berarti nyawa hadir. Tapi orang hadir ini punya orang sekolah masuk kelas, ada orang kelas lah. Jadi paling nyaman ini duyung, tapi hati paling nyaman. Arti paling nyaman ini bukannya nyaman duyung jual. Belajar karena membujukkan hurufnya. Ya Rabbi sholli umpama punya anak panjang itu baca dalail, baca burda, baca maulid absi yang panjang, apa buku membujukkan pulang hurufnya juga. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu aja. Yakin akan melihat yang membaca adalah sifat maha. Itu menyorong masuk di tauhid, tapi gak ada guru untuk mengajari tentang 3 jalan 4 jalur tadi. Cuma yakin akan dalam hati membaca itu adalah sifat
ada samanya, ada basarnya, melihat mendengar. Kamu kada bang, biayanya asal baca. Maunya asal baca, kayak apa pulang pahamannya, beda lagi. Orang kada, yang kada masuk jalur tauhid, tapi yang baca kalau masuk, tapi bujur, hati bujur ini belajar juga kada asal baca. Hanya nang bujur ini, hanya nang belajar nang membaca selawat nang buku lah. Jadinya baca. Thumma sholatu ala alladhi khassastahu bimukalamah. Thumma sholatu ala alladhi khassastahu bimukalamah. Semua sholat. Kemudian bawana Nabi kesejahteraan dan salawat dan kesejahteraan. Khassastahu dikhususkan lawan Nabi. Summa sholatu ala alladhina khassastahu bil mukalamah. Artinya kurang membaca salawat itu. Walaupun tadi kada masuk jalur tauhid, tadi juga kada juga. Pertama gurunya kada ada sudah, itu masuk jalur tauhid kada juga pulang. Tapi nya belajar tata cara membaca dulu, belajar juga belum. Makhrajul huruf tetap baca. Apabila nangka itu ujungnya tu masolatu ala alladhi khassastahu bimukalamah. Jadi dinya bapak dari itu melihat sorongan. Padahal ada nanti pandai. Jadi ini seolah-olah buat cakap-cakap lawan. Cuma nyokan melihat. Ini nang orang ada di ilmunya lalu nenek. Ilmunya satu aja. Yaitu membaca bujur tata cara bacanya. Artinya apa ini? Membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, hurufnya bujur Allah. Guru nang melajari 4 jalur kada. Betok membaca salawat, ilmunya sudah bujur. Ilmu bacanya hanya ilmu Qurannya bujur. Guru nang mengajari 4 jalan kada. Satu, betok belum nyawa ilmu baca salawatnya bujur. Betok masuk jalur tauhid kada bisa memasukkan ke tauhid tadi. Itu pulang angka ketiga jalur tauhid kada bisa juga, tapi tetap baca Al-Quran bisa. Artinya bujur baca, pas baca. Itu ngarannya summa sholatu ala alladhi khassastahu bimukalamah. Padahal ini itu bakandiran warna Nabi. Toh, paling handap sallallahu alaihi Muhammad. Tuhan menyambut. Berarti ada nanti sama tempat Thailand yang baca juga. Karena ada sih, sini ada. Dia kata sallallahu alaihi Muhammad, mudah Rasulullah selalu mendapat limpahan rahmat. Berarti jauh malih. Ya. Nang dapat limpahan mana? Ya tadi khawatir cek sedikit barang masuk di tauhid. Mama baca aja bagus, membaca tapi bacanya membaca ininya dasar ilmu. Summa sholatu ala alladhi khassastahu bimukalamah. Diberikan orang itu kekhususan, diberikan orang itu suatu khususiyah, bisa berpandai lawan Nabi. Walaupun inya baca salah. Orang membaca itu sebenarnya ada yang dibaca. Orang membaca itu sama sebenarnya sama orang papan. Dan nyawa baca Al-Quran, batin dipandiri Al-Quran. Baca salaman, batin Nabi nanti pandai. Dari apabila Nabi nanti pandai, batin alam semesta masih pandai. Ini pandai. Lambat laut kan kalau kita menyebut orangnya, lalu orangnya kita timbul makanya kerancakan menyambat ngaran orang dalam jasa ini kesedakan
pas datang ke masjid ada nama rawan aja ya tadi marawa apa soalnya nggak minjem kopiah enggak aja kalau nabi gitu juga jadi ngarannya mengingat nabi sampai alam semesta dengan membaca dengan ingat lawan nabi dengan membaca tadi termasuk nyambat duit aja tak membaca ini kada sing duitan nyaman duit baras habis nyaman baras kita kata ibarat jadi baru nah ini kenapa nabi itu ada iya alam semesta iya nah tol kecil alam semesta terbit dari Nur Jin. Jadi makanya orang Pak salawat ada sialnya. Menganyawan aja lah. Makanya kayaknya menganyawan belum makan daging lagi sudah menganyawan. Nah sadar ke Pak Jawa ini jauh. Wow. Nah itu intinya. Itu intinya harap pada surga sudah dunianya sudah nampak nabi dunia dia punya tambah ilmunya pulang nak guring apa Sarawak ini nabi di Banten malaikat kelewat ke subuh mana dah? Subuh aja buatnya. Ini kan banjir lah. Mana? Alwar apa nah? Banyak beda apa sudah nah? Mencakup aja banjir dah kemudian sudah sekitar aja kita dunia karena Allah dan mudah-mudahan lagi aja kita dunia karena Allah dan mudah-mudahan lagi hidup iman mati berbesar iman dan mudah-mudahan lagi dan berarti Rasulullah SAW kita usul berarti Nabi SAW tidak mensyukur Bismillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Dunia ولا جنة لنا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر بدنا ولا تغفر بدنا ولا تغفر بدنا ولا تغفر بدنا ولا تغفر اللهم ارحمنا بنعمتك كما نرضى عبدنا شمسك ابدا ابدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله